Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang masalah akhlak. Sebelum kita membahas tentang akhlak, kita harus mengetahui apa artinya itu akhlak. Akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu khulqun, yang kalimat fi'il madinya yaitu akhlaqo yahluku khulqun, yang berarti tabiat, perangi atau tingkah laku. Tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Itu pengertian akhlak menurut bahasa. Terus menurut istilah yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Adapun yaitu dari tiga pakar ahli akhlak, Imam Ibnu Maskawih dan Imam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Imam Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangi yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan perkiraan terlebih dahulu. Itu menurut para ahli akhlak. Terus setelah kita mengetahui pengertian akhlak, apa sih tujuan akhlak? Tujuan akhlak yaitu untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakannya dari makhluk-makhluk yang lainnya, menjadi suatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai penciptanya. Itu yang dimaksud dengan tujuan akhlak. Adapun cara untuk membentuk akhlak yang baik, yaitu cara-caranya diantaranya pertama, kita harus mengetahui macam-macam akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Baru kita akan membentuk di diri kita akhlak yang baik atau yang buruk, karena kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, yaitu kita harus mengetahui dan menyadari akan pentingnya berakhlak. Yang ketiga, kita harus merelasikan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari biar melekat. Yang terakhir yaitu memelihara ma'ani akidah dalam diri sendiri. Itu termasuk cara-cara untuk membentuk akhlak di dalam diri kita sendiri. Terus ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak itu menurut para ulama diantaranya adalah dari insting. Insting terus ada dari pola pikir, ada dari bawaan, ada dari lingkungan. Terus kebiasaan yang terakhir adalah ada dari pendidikan. Itu yang bisa mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak kita. Yang pertama dari insting. Insting yaitu pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Insting bisa juga disebut naluri atau gariza. Para fisiologi menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, antara lain yaitu naluri makan. Itu udah ada sejak dari lahir. Ada juga naluri berjodoh, ada juga naluri keibubapaan, tabiat kecintaan seorang tua ke orang tua kepada anaknya dan sebaliknya anaknya kepada orang tuanya. Itu udah naluri dari sejak lahir, yaitu dari bawaan. Ada juga naluri berjuang, ada naluri bertuhan, terus insting naluri ingin tahu dan insting untuk memberitahu.
insting suka bergaul, insting waktu serius meniru, suka meniru, insting takut dan lain sebagainya. Itu yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya akhlak. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang kedua dari pembawaan. Pembawaan secara individu kepribadian muslim mencerminkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Dengan demikian secara potensi pembawaan akan dijumpai adanya perbedaan kepribadian antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Itu faktor yang kedua yang mempengaruhi terjadinya akhlak di diri kita. Yang ketiga yaitu dari lingkungan, bisa disebabkan dari lingkungan. Dari lingkungan itu bisa dari lingkungan alam. Yang melingkupi manusia merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku seseorang. Terus ada dari lingkungan pergaulan. Ini sangat penting pada faktor-faktor yang mempengaruhi alam, yang mempengaruhi akhlak dari lingkungan pergaulan. Di antaranya yaitu saling mempengaruhi dalam pikiran dari lingkungan pergaulan. Dan tingkah laku lingkungan pergaulan dapat dibagi menjadi beberapa faktor. Satu, ada dari lingkungan dalam rumah tangga. Lingkungan ini sangat mempengaruhi akhlak anak, karena lingkungan yang pertama sekali yang dimasuki adalah lingkungan ini dari anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Yang kedua, dari lingkungan sekolah. Faktor yang bisa mempengaruhi akhlak yaitu dari lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu dari kebiasaan. Kebiasaan adalah setiap tindakan yang perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Itu faktor yang menyebabkan terjadinya akhlak di diri kita. Yang kelima yaitu dari kehendak. Kehendak adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu makhluk untuk membuat pilihan secara sukarela, bebas dari segala kehendak maupun tekanan yang ada. Yang terakhir yaitu dari pendidikan. Dunia pendidikan sangatlah besar sekali mempengaruhi terhadap perubahan perilaku dan akhlak seseorang. Itu semua yaitu pembahasan tentang akhlak, karena Rasulullah SAW pernah bersabda yaitu innama bu'istu li utami makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis Bukhari. Segitu, barangkali ada salahnya saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.